Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Arifureta. Dalam video ini gua mau bahas lanjutan anime Arifureta berdasarkan light novel volume 9. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 9. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif ke channel ini update video terbaru. Party Hajime dan Party Pahlawan masih menjelajah labirin dengan menggunakan kompas sihir. Party Hajime ngerasa heran karena mereka semua tuh belum dapat tantangan dari labirin. Mereka curiga bahwa tantangan labirin tuh gak bakal aktif ketika mereka memiliki kompas sihir. Party Hajime masih ngerasa ada yang aneh dan mereka tuh punya firasat yang gak enak. Mereka semua akhirnya sampai di tempat yang dindingnya tuh mirip seperti es. Dinding itu transparan dan memantulkan bayangan mereka. Ketika berjalan, tiba-tiba terdengar suara ledakan di atas kepala dari Suzu. Suzu memegangi kepalanya. Ternyata Hajime tuh menembak ke atas kepala Suzu. Diketahuilah bahwa ternyata ada monster yang hampir aja menebak leher Suzu pakai cakar. Untungnya Hajime tuh sigap dan langsung bunuh monster itu. Monster itu keluar dari dinding es. Gak lama muncul beberapa monster. Hajime menyebutnya dengan Frost Orc. Karena monster muncul tiba-tiba, Party Hajime refleks untuk kabur ke arah kiri. Sedangkan Party Pahlawan ke arah kanan. Koki dan Shizuku langsung menebas monster itu pakai pedang. Dengan serangan pedang yang cepat, dua monster terjatuh. Ryutaro pakai tinjunya untuk menjatuhkan satu monster. Sedangkan Suzu menahan dua monster pakai penghalangnya. Setelah itu, Suzu melempar kedua monster ke arah Koki dan Ryutaro. Mereka pun menghabisi monster itu. Setelah itu Party Pahlawan melihat Seiya menghajar monster. Seiya pakai palunya dan dia tuh mulai berputar pakai palu kayak gangsing. Putaran Seiya ini menghantam beberapa monster. Para ogre langsung terpental dan banyak dinding es yang pecah. Seiya melakukan pembantaian terhadap monster. Seiya menganggap kalau monster ogre terlalu lemah. Setelah mengalahkan monster, mereka pun menjelajah labirin yang jalannya tuh banyak belokannya. Mereka juga menghajar monster-monster yang mendekati mereka. Bagi Party Hajime, musuh saat ini sangat lemah. Tapi masalahnya, mereka nggak tahu sampai kapan mereka tuh harus berjalan di labirin. Kalau terlalu lama, mereka tuh bakal kelelahan secara fisik dan mental. Party Hajime dan Party Pahlawan mencoba untuk terus tetap fokus supaya mereka tuh nggak disergap sama monster. Mereka semua terus berjalan sampai akhirnya Seiya, Kaori dan beberapa anggota Party Pahlawan mereka tuh mulai kelelahan. Gak lama, mereka melihat ke ujung jalan yang buntu dan ternyata di sana ada sebuah pintu yang besar. Pintu itu terbuat dari es dan pintu itu terlihat mewah dengan ukiran bunga mawar berduri. Hajime gak bisa membuka pintu itu. Pintu itu ternyata ada 3 lubang yang dicurigai sebagai lubang kunci. Karena gak tahu cara buka pintunya dan banyak orang juga yang mulai kelelahan, Hajime pun mutusin untuk istirahat. Hajime ngeluarin tenda besar untuk istirahat. Party Pahlawan kaget karena Hajime tuh punya tenda besar untuk istirahat. Shizuku dan Tio, mereka sangat menikmati istirahat mereka. Seperti biasa, di sini Hajime, Yue, dan Seiya, mereka tuh bermesraan. Dan itu membuat Kaori dan Tio menjadi semakin ribut. Party Hajime seperti biasa selalu ribut dan berisik. Seiya juga di sini masakin Hajime sebuah masakan. Dan Hajime memuji masakan Seiya yang semakin hari ternyata semakin enak. Menurut Hajime, Seiya tuh bakal jadi istri yang baik. Ributan pun terjadi lagi antara Party Hajime. Karena Hajime dan partinya selalu berisik dan ribut, tiba-tiba Shizuku menyuruh Party Hajime untuk diam. Shizuku ngomongnya tuh pakai nada yang agak keras dan semua orang langsung terdiam karena Shizuku terlihat sangat marah. Bahkan, Yue sampai bilang kalau Shizuku sangat mengerikan ketika dia marah. Setelah itu mereka lanjutin makan. Gak lama Hajime terlihat seperti membuka portal. Dan terlihat di sana ada banyak monster. Party Pahlawan kaget karena tiba-tiba mereka tuh melihat ada monster. Saking kagetnya, mereka sampai memuntahkan makanan.
Hajime mengambil senjata crossbow dan beberapa permata yang ada di dalam portal. Setelah itu Hajime melemparkan sesuatu dan Hajime pun menutup portal. Hajime lanjutin makan. Parti pahlawan kecuali Shizuku, mereka tuh nggak ngerti dengan apa yang telah terjadi. Koki kesal karena Hajime tuh nggak ngasih penjelasan apapun. Shizuku menghela napas dan dia bilang kalau Hajime pakai crossbow untuk mencari kunci gerbang. Setelah menemukan kuncinya, ternyata ada jebakan yang aktif dan muncullah beberapa monster. Setelah itu Hajime tuh membuka portal dan mengambil crossbow beserta permata yang jadi kunci dari gerbang. Hajime juga melempar bom sebelum portal ditutup. Koki di sini protes karena tindakan Hajime bisa aja menggagalkan mereka tuh dalam menaklukkan labirin. Koki bilang kalau labirin tuh harus ditaklukkan secara langsung tanpa menyuruh senjata, karena bisa aja labirin tuh gak membenarkan tindakannya Hajime. Hajime pun dengan santai jelasin semuanya kepada Koki. Intinya tindakan Hajime tuh udah dipikirin dan dia juga udah ngelakuin segala cara supaya gak gagal di labirin. Jadi Koki di sini tuh gak usah khawatir. Koki pun ditenangkan sama Ryutaro. Oh ya, di sini ternyata ekspresi Ryutaro tuh berubah jadi seperti orang yang mendapat hidayah. Wajah Ryutaro terlihat sangat tenang. Suzu ngerasa kalau Ryutaro tuh berubah jadi aneh. Ryutaro sekarang ini menanggapi hal yang gak masuk akal dari Hajime dengan sangat tenang. Padahal biasanya tuh Ryutaro sama kagetnya sama yang lainnya. Jadi simpelnya, tingkah gak normal Hajime tuh sekarang udah jadi tingkah wajar bagi Ryutaro. Nah, karena Hajime udah dapat satu kunci, Hajime menyuruh partinya dan parti pahlawan untuk mencari 2 kunci sisanya. Tujuannya tuh supaya semua orang tuh dianggap sebagai orang yang ikut membantu dalam menyelesaikan labirin. Singkatnya parti Hajime berhasil mendapatkan 1 kunci lagi. Jadi hanya tinggal menunggu parti pahlawan yang belum dapat kunci. Kaori di sini khawatir kalau Shizu dan yang lainnya bakal gagal. Hajime bilang kalau Kaori tuh jangan khawatir. Kaori harus percaya pada parti pahlawan. Gak lama, Hajime ngasih tahu kalau parti pahlawan tuh telah berhasil menyelesaikan tugas dan mereka tuh berhasil mendapatkan kuncinya. Hajime melihat pakai crossbow yang udah dikoneksikan dengan mata iblisnya. Singkatnya, Koki memasukkan permata terakhir yang jadi kunci gerbang. 3 permata pun bercahaya dan pintu gerbang pun terbuka. Ternyata ruangan itu dipenuhi oleh dinding cermin dan itu membuat ilusi yang bisa menyesatkan orang-orang. Parti pahlawan dan parti Hajime pun mulai memasuki labirin yang isinya tuh banyak cermin. Semuanya lanjutin perjalanan, tapi nggak lama Koki bilang kalau dia tuh mendengar suara. Semua orang gak mendengar suara yang dimaksud sama Koki, jadi hanya Koki lah yang mendengar suara itu. Hajime menyuruh saya untuk fokus untuk menyelidiki suara yang didengar sama Koki. Setelah diselidiki, saya bilang kalau dia tuh gak mendengar apapun. Koki di sini bersumpah kalau dia tuh dengar suara yang berisik. Melihat Koki sangat yakin, Hajime menganggap kalau yang dialami Koki adalah salah satu fenomena labirin. Hajime juga menganggap kalau suara yang didengar sama Koki adalah sebuah sinyal. Jadi mereka tuh harus makin berhati-hati. Mereka lanjutin perjalanan dan tentunya Koki di sini masih mendengar suara aneh. Beberapa saat setelah berjalan, ternyata semua parti pahlawan mendengar suara. Dan ketika diselidiki, ternyata suara yang didengar masing-masing parti pahlawan, suaranya tuh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hajime di sini masih gak ngerti dengan maksud labirin. Semuanya lanjutin perjalanan dan sekarang parti Hajime juga mulai mendengar suara-suara yang didengar oleh parti pahlawan. Hajime bilang kalau suara yang semua orang dengar adalah suara mereka sendiri. Hajime bisa tahu karena ketika di bumi, Hajime tuh pernah mendubbing sebuah game dan dia tuh mendengar suara sendiri secara berkala. Makanya Hajime tahu kalau yang dia dengar adalah suara Hajime sendiri. Orang-orang tuh gak bakal menyadari kalau itu adalah suara mereka sendiri. Alasannya karena orang-orang tuh gak terbiasa mendengar suara sendiri. Hajime bilang suara-suara itu mengucapkan kata-kata kebencian yang berhubungan dengan masing-masing individu, atau lebih tepatnya itu adalah perasaan kebencian yang pernah ada pada masing-masing individu. Semakin lama orang mengingat kebencian mereka, maka semakin lama pula hati mereka tuh gak nyaman dan itu akan sangat mengganggu. Parti Hajime berhasil mengatasi kebencian yang terus disuarakan oleh suara misterius. Bagi parti Hajime, gak ada manfaatnya terus mengingat kebencian yang mereka miliki.
Party pahlawan kaget karena Party Hajime tuh nggak ngerasa terganggu dengan bisikan-bisikan kebencian. Dari semua orang, di sini yang paling terlihat parah adalah Koki. Koki terlihat sangat terganggu dengan suara kebencian yang telah dia dengar. Koki di sini terlihat gak tenang. Hajime di sini ngasih tahu kalau nggak ada gunanya mikirin kebencian. Jadi lebih baik terus maju dan jalanin hidup daripada harus terus mikirin kebencian yang ada di masa lalu ataupun kebencian yang akan mendatang. Party Hajime juga ternyata di sini tuh nggak ada yang terganggu. Mereka bahkan bercanda seperti biasa. Padahal suara-suara kebencian itu terus berbisik kepada mereka. Di sisi lain, Shizuku ingat dengan masa lalunya. Ketika SD, tepatnya ketika mau pentas seni, Kaori tuh mau kalau Shizuku lah yang menjadi seorang peri. Sedangkan Kaori tuh bakal menjadi kesatria. Tapi ternyata teman-teman sekelas mereka pada nggak setuju. Shizuku sebenarnya tuh pengen mencoba menjadi putri, tapi Shizuku lebih mentingin perasaan orang lain daripada perasaannya sendiri. Hal itu membuat Kaori marah karena Shizuku tuh gak jujur sama dirinya sendiri. Begitu juga ketika di SMP, Shizuku lebih mentingin bahagiain orang lain daripada bahagiain dirinya sendiri. Dan sekarang, suara kebencian selalu berbisik kepada Shizuku bahwa Shizuku bakal terus menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk membuat orang lain bahagia. Padahal di sini Shizuku sendiri ingin bahagia. Suara kebencian semakin nyaring terdengar oleh Shizuku. Shizuku menyimpan kebencian karena orang lain tuh selalu manfaatin kebaikan dia. Padahal Shizuku juga mau bahagia. Shizuku kesal karena suara itu terus berbisik padanya. Dan dalam bayangan Shizuku melihat ada bayangan berambut kuncir kuda. Tentunya itu hanya ada di pikirannya Shizuku. Suzu nanya kenapa Shizuku terlihat sangat tertekan. Shizuku pun mencoba untuk sadar dan dia bilang kalau dia baik-baik aja. Walaupun gitu, pikiran Shizuku tuh dipenuhi kegelapan karena selalu dibisikkan kata-kata kebencian. Suzu melihat ke arah Kaori yang hanya diam. Tiba-tiba Suzu mendengar suara kebencian tentang kenapa Kaori tuh gak menolong Shizuku yang lagi terlihat dalam kondisi gak baik. Tapi seketika Suzu langsung sadar kalau Kaori tuh gak mungkin ninggalin Shizuku. Di sisi lain, Koki di sini terlihat semakin suram. Koki seperti udah tenggelam dalam kebencian. Dan kebencian Koki terlihat sangat jelas mengarah pada Hajime. Yo di sini mencoba untuk sedikit menstabilkan mental party pahlawan menggunakan si hero miliknya. Gak lama datang monster Frost Orc dan Hajime pun langsung membasmi mereka. Di sini Koki mendengar suara yang bilang bahwa Hajime selalu mendahului Koki. Kalau Koki punya kekuatan lebih, maka Koki bisa bertindak sangat cepat. Intinya, suara-suara bisikan yang didengar semua orang, kata-kata itu membangkitkan kebencian dan kekesalan dalam diri seseorang. Dan kata-kata itu terus memprovokasi supaya orang yang mendengar bisikan terprovokasi hingga jadi punya rasa benci dan kesal. Koki yang terus diprovokasi sama suara-suara, dia pun jadi kesal. Dan dia tuh menyerang monster Frost Orc. Tapi serangan Koki nggak ada yang kena. Koki tuh menyerang terlalu terburu-buru dan dia tuh sangat gak tenang. Sehingga serangan Koki dibaca dengan mudah. Ryutaro menyuruh Koki untuk tenang. Tapi Koki bilang kalau dia tuh udah tenang. Gak lama, ketika melihat dinding, Koki di sini tiba-tiba terkejut. Koki bilang ada seseorang yang mendekat. Semua orang gak melihat. Shizuku mau mengkonfirmasi apakah Koki benar melihat sesuatu. Di sini, Koki yang udah punya kebencian, dia tuh marah karena Shizuku tuh gak percaya padanya. Koki bilang Shizuku pasti lebih percaya sama Hajime daripada dirinya. Shizuku bilang kalau dia tuh percaya sama Koki. Shizu bertanya, cuma pengen memastikan apa yang dilihat sama Koki. Shizuku juga di sini tiba-tiba terlihat jadi lemas dan suram. Walaupun gitu, mereka semua tuh tetap lanjutin perjalanan. Sampai akhirnya mereka semua sampai di ruangan yang luas dan di sana juga ada pintu yang besar. Menurut kompas, memasuki pintu itu adalah akhir labirin. Semua orang ngerasa curiga karena mereka tuh sejauh ini hanya diserang oleh monster-monster yang lemah. Gak lama mereka tuh melihat ke atas dan ternyata di sana tuh ada benda seperti matahari. Itu artinya kemungkinan itu adalah matahari buatan. Mereka juga melihat ada kristal-kristal es yang bergabung dan itu menciptakan cahaya mereka sendiri. Dan semua orang pun diserang oleh sinar cahaya putih yang sangat panas. Bisa dibilang itu mirip seperti serangan laser.
Laser-laser itu terus memantul pada cermin es, dan itu membuat pergerakan laser sulit diprediksi. Yue dan Suzu pakai penghalang untuk melindungi semua orang. Kaori juga di sini terus merestorasi, tujuannya supaya penghalang gak rusak. Di atas mereka ada kabut tebal yang mulai turun untuk menutupi penglihatan. Hajime mutusin untuk keluar ruangan, dan Hajime pun terus menembaki pecahan-pecahan es yang tadinya tuh memantulkan cahaya laser. Gak lama, ada banyak bongkahan es sebesar mobil, dan itu mulai berjatuhan untuk menghentikan jalan semua orang yang mau kabur dari ruangan. Bongkahan-bongkahan es yang pecah ternyata bersatu kembali membentuk sebuah golem. Total sekarang ada 9 monster golem. Hajime di sini mulai menembak, tapi dihentikan pakai perisai menara. Semua orang pun pakai serangan jarak jauh mereka. Serangan gabungan pun dilakukan, tapi ternyata serangan Koki dan Ryutaro, serangan mereka tuh mengarah pada Hajime. Untungnya Hajime sigap dalam bertahan dan berhasil menahan serangan itu. Hajime juga melihat kalau serangan Shizuku mengarah ke punggung dari Seiya, dan Hajime menghentikan serangan itu pakai tembakannya. Kaori juga di sini terlihat mengarahkan sinar disintegrasi yang kuat kepada Yue. Tapi di sini Kaori langsung sadar dan dia tuh mencoba untuk menahan sihir itu. Tapi ternyata Kaori udah terlambat dan dia pun hanya teriak. Untungnya Yue ini sangat ahli dalam bertahan. Walaupun penghalangnya ada yang hancur, tapi Yue di sini masih bisa bertahan. Koki dan yang lainnya kaget karena mereka tuh menyerang ke arah yang salah. Shizuku, Koki, Ryutaro, dan Kaori, mereka tuh minta maaf karena telah menyerang ke arah yang salah. Kaori bilang ketika mau menyerang, dia tuh mendengar bisikan kebencian. Dan tanpa sadar, Kaori menyerang Yue. Yo bilang labirin yang sekarang tuh sangat berbahaya karena bisa menyerang alam bawah sadar seseorang. Hajime kesal karena jika seseorang terus-menerus dibisikkan kebencian, maka orang itu bakal tersugesti oleh bisikan. Gak lama, kabut kebal yang ada di atas mereka ternyata mulai turun dan menutupi pandangan semua orang. Hajime pun pakai senjata roket untuk memusnahkan semua monster. Selain itu, kabut juga mulai menghilang karena ledakan dahsyat dari serangan Hajime. Tapi nggak lama, pecahan es berubah lagi jadi golem dan kabut tebal mulai gerak lagi. Walaupun gitu, monster golem yang bangkit hanya 8. Hajime pun paham, itu artinya tiap orang harus membunuh satu golem supaya golem tuh benar-benar menghilang. Koki dengan semangat bilang kalau dialah yang akan melakukan selanjutnya. Tapi serangan Koki lagi-lagi mengarah pada Hajime dan Hajime menghindarinya dengan sangat mudah. Koki di sini memucat karena serangannya tuh kembali ke arah yang salah. Kabut tebal mulai menutup lagi. Hajime teriak dan menyuruh semua orang tuh jangan ragu dalam menyerang. Hajime juga di sini, walaupun pandangannya sangat terbatas karena kabut, tapi Hajime tuh bisa menghindari semua laser yang mengarah padanya. Di sisi lain, semua orang juga berjuang untuk menghindari serangan. Kaori berhadapan dengan salah satu dari golem. Ketika menyerang, Kaori jadi ragu dan dia tuh takut kalau serangannya tuh mengarah pada Yue. Kaori menghindari serangan dari golem dan Kaori pakai pedangnya untuk menyerang. Tentunya Kaori tuh nggak pakai kekuatan penuh karena dia tuh takut salah sasaran. Dan ternyata benar aja, serangan Kaori tuh lagi-lagi mengarah pada Yue. Yue di sini tahu kalau Kaori tuh nggak pakai kekuatan penuhnya. Di sini Yue menyuruh Kaori untuk serius dan gak menahan kekuatannya. Kaori pun minta maaf. Gak lama Kaori pun dapat ide dan dia pakai kekuatan disintegrasi yang penuh. Ketika tangannya mengarah kepada Yue, Kaori teriak 45 derajat. Yue langsung paham dan dia pun ngeluarin sihir Heaven Ball dan itu membelokkan serangan dari Kaori. Serangan itu mengenai golem dan golem pun hancur. Walaupun Kaori berhasil menyelesaikan tugas, Yue tuh masih kesal pada Kaori. Kaori pun pasrah. Oh ya, sebelum Kaori, Yue juga udah berhasil menghancurkan golem pakai petirnya. Di sisi lain, Shizuku kesal karena terus diserang sama laser dan dia tuh harus terus menghindari serangan itu. Shizuku terdesak, punggungnya pun terserempet sama laser dan Shizuku harus berguling demi menghindari serangan dari golem. Shizuku terus dibisikkan kata-kata dan itu membuat Shizuku gak fokus. Sampai akhirnya bahunya juga kena laser. Shizuku masih terus bertarung dan tentunya sambil nyari cara untuk ngalahin monster golem.
Shizuku pakai serangan jarak dekat dan dia pun berhasil menghancurkan perisai golem. Shizuku juga pakai katananya untuk memantulkan serangan laser. Katana Shizu juga ternyata bisa ngumpulin laser dan Shizu memantulkannya kepada monster golem. Monster golem terus-menerus diserang sama laser yang udah dikasih sihir gravitasi. Shizu pakai sarung katana dan dia mendorong golem itu ke tanah. Berkat sihir gravitasi, dorongan Shizu menjadi sangat kuat dan sarung katana berhasil menusuk golem sampai akhirnya kristal mana golem pun hancur. Setelah mengalahkan golem itu, Shizu menuju party Hajime yang ternyata semuanya tuh udah ngalahin monster golem. Shizu di sini minta maaf pada Seiya. Alasannya karena Shizu selalu menyerang Seiya. Seiya pun mengelus kepala dari Shizu. Kaori memeluk Shizu dan dia tuh bilang kalau Shizu harus belajar untuk jadi egois. Shizu perlu jadi egois supaya dia tuh lebih mentingin kebahagiaannya sendiri daripada kebahagiaan orang lain. Hajime pun ikut bergabung dan melihat persahabatan yang indah. Dan seperti biasa, mereka tuh bercanda dan terjadilah keributan. Tapi itu adalah hal yang baik karena mereka tuh harus refreshing setelah mengalahkan monster golem. Gak lama, ada kilatan cahaya putih yang mengarah pada mereka yang lagi bercanda. Itu adalah serangan Divine Ward dari Koki. Hajime melihat kalau Koki terlihat sangat frustasi. Jadi ceritanya, Koki ini mulai pakai serangan jarak dekat demi menghindari serangan salah sasaran. Nah, karena Koki frustasi, serangan Koki menjadi nggak efektif. Koki pun dengan terpaksa pakai Limit Break dan dia tuh pakai serangan andalannya yaitu Divine Ward. Tapi sayangnya serangan itu malah mengarah pada Hajime. Hajime pakai portal untuk mengalihkan serangan Koki ke tempat yang lain. Sekarang Hajime pakai Crossbite untuk mengetahui kondisi party pahlawan yang belum selesai dengan tugas mereka. Tentunya Hajime juga ngasih lihat gambar yang diambil oleh senjatanya kepada semua orang yang udah selesai sama tugas. Hajime melihat Suzu bekerja sangat keras. Suzu yang ahli dalam bertahan mampu secara efektif mencicil damage kepada monster golem. Sambil pakai penghalang, Suzu juga pakai sihir api untuk mencicil damage-nya. Sihir Suzu sebenarnya nggak terlalu kuat, tapi Suzu bisa manfaatin sihir api dengan cara yang efektif, sehingga bisa mencicil damage kepada monster golem. Suzu terlihat udah sangat kelelahan, tapi Suzu masih berjuang dan dia tuh nggak mau menyerah. Party Hajime yang melihat perjuangan Suzu, mereka semua tuh kagum pada Suzu. Hajime yakin kalau Suzu bakal baik-baik aja dan Hajime juga yakin kalau Suzu bakal berhasil dalam tugas. Selanjutnya Hajime melihat pertarungan Ryutaro. Ryutaro bertarung dengan tangan kosong dan dia tuh adu pukul sama monster golem. Menariknya di sini, pertarungan mereka tuh kayak pertarungan anak berandalan yang hanya pakai tangan kosong. Mereka saling jual beli serangan. Melihat pertarungan Ryutaro, Hajime yakin kalau Ryutaro bakal menang. Singkatnya, Koki juga berhasil mengalahkan monster golem dan dia tuh terlihat sangat lelah karena udah pakai Limit Break. Suzu dan Ryutaro juga berhasil mengalahkan monster golem. Semuanya di sini terlihat sangat kelelahan. Karena udah berhasil, matahari buatan dan kabut tebal pun menghilang. Koki minta maaf pada Hajime. Hajime bilang kalau Koki nggak perlu khawatir. Serangan Koki tuh nggak bisa melukai Hajime. Di sini, Koki tersenyum kaku. Koki terlihat semakin suram dan dia tuh dipenuhi sama kegelapan. Kaori menyembuhkan semua orang. Setelah itu, mereka lanjutin perjalanan. Singkatnya, muncul cahaya dan Hajime pun terpisah dari semua orang. Hajime mengamati ruangan tempat dia diteleport dan Hajime melihat ada seseorang di dalam cermin. Hajime pun tersenyum. Hajime udah tahu tema dari labirin, jadi Hajime tuh nggak kaget. Ternyata orang yang ada di hadapan Hajime, orang itu ternyata adalah dirinya sendiri. Tapi itu adalah versi jahatnya. Orang itulah yang selalu membisikkan kata-kata kebencian kepada Hajime. Hajime bilang, tema dari labirin kali ini adalah menaklukkan diri sendiri. Hajime jahat mengiyakan hal itu. Hajime dan Hajime jahat, mereka tuh saling adu tembakan. Peluru mereka saling berbenturan. Mereka pun saling bertarung. Pergerakan mereka tuh persis sama. Mereka saling adu tembakan, tendangan, seni bela diri, dan lain-lain. Keduanya mulai terluka dan berdarah.
Sambil bertarung, Hajime jahat juga bilang tentang apa yang akan dirasakan kedua orang tua Hajime ketika tahu kalau Hajime tuh berubah menjadi haus darah. Hajime jahat juga bilang bahwa Jepang bukanlah tempat yang cocok untuk pembunuh seperti Hajime. Sambil bertarung, Hajime jahat terus memprovokasi Hajime. Hajime jahat bilang kalau Hajime gak bakal diterima lagi di Jepang. Hajime jahat melihat kalau kata-kata provokasinya mulai berpengaruh pada Hajime. Dan Hajime pun terkena serangan di bahunya. Gerakan Hajime jadi lambat dan gak beraturan. Bahkan leher Hajime juga terserempet peluru. Hajime jahat terus mendesak Hajime. Tapi gak lama, tangan palsu milik Hajime jahat ternyata ditembak sama Hajime. Hajime terus mengincar tangan itu. Dan itu membuat tangan Hajime jahat gak bisa bergerak. Kali ini Hajime terus menekan musuhnya. Hajime bilang kalau Hajime jahat tuh terlalu banyak bicara. Kalau memang Hajime jahat adalah tiruannya, harusnya Hajime jahat tuh fokus bertarung. Hajime jahat terlihat sempoyongan karena terus diserang sama Hajime. Hajime jahat gak ngerti kenapa Hajime bisa tetap tenang meskipun udah dikasih tahu keburukan yang ada di hati Hajime. Bagi Hajime jahat, harusnya hati manusia akan goyah ketika dikasih tahu kegelapan yang ada di hati orang itu. Tapi ternyata Hajime gak goyah. Hajime pun tersenyum dan dia bilang kalau dia tuh bukan manusia lagi. Sekarang Hajime adalah monster. Hajime menerima semua keburukan yang ada dalam hatinya. Hajime bilang semua keburukan dan keraguan yang ada di hatinya itu semua gak akan menghalangi dia untuk bergerak maju. Hajime jahat bilang kalau monster kayak Hajime tuh gak bakal diterima di Jepang. Hajime tersenyum dan dia bilang seenggaknya sekarang walaupun Hajime dianggap sebagai monster, masih ada beberapa orang aneh yang menyukai Hajime. Hajime di sini terus menyerang. Hajime jahat heran kenapa Hajime tuh bisa jadi lebih kuat. Hajime bilang kalau Hajime jahat tercipta dari data ketika Hajime melaksanakan ujian labirin. Hajime sekarang berkembang jadi lebih kuat di tengah pertarungan. Dan tentunya Hajime jahat yang kekuatannya tuh hanya salinan gak akan bisa mengimbangi Hajime yang terus berkembang. Hajime bilang kalau dia tuh berterima kasih pada tiruannya. Hajime jadi bisa melihat dirinya sendiri ketika bertarung. Dan Hajime juga menyadari kalau gaya bertarungnya banyak kekurangan. Dan sekarang Hajime telah memperbaiki gaya pertarungannya. Itulah yang membuat Hajime jahat jadi kalah. Hajime jahat di sini ketakutan dan dia gemetaran karena Hajime bisa berkembang dalam pertarungan. Hajime bilang harusnya tiruannya tuh bisa paham kalau Hajime adalah tipe orang yang akan melampaui musuhnya. Walaupun musuh punya kekuatan yang lebih kuat, Hajime bakal terus melampaui musuhnya. Hajime pun mulai menghabisi tiruannya. Di sisi lain, Shizuku juga terpisah dari yang lainnya. Shizuku juga mendengar suara kebencian. Shizuku di sini terus panik. Tapi lama-lama Shizuku mencoba untuk tenang. Gak lama muncullah Shizuku untuk versi jahatnya. Shizuku kaget karena tiba-tiba ada tiruannya. Shizu dan tiruannya pun bertarung. Setelah adu katana, Shizuku menyadari kalau ini adalah ujian labirin yang mengharuskan menang melawan diri sendiri. Shizu dan tiruannya pun saling adu katana. Tapi Shizu harus berguling karena tiruannya tuh jauh lebih kuat darinya. Shizu jahat bilang kalau Shizu harus jadi lebih cepat. Shizu gak boleh pakai serangan yang monoton. Shizu jahat juga bilang kalau Shizu harus bisa menjadi lebih kuat. Karena kalau enggak maka Shizu bakal gagal. Mereka berdua masih adu katana. Mereka beradu katana dengan kecepatan yang tinggi. Dan itu membuat percikan api. Pertarungan katana mereka sangat sengit. Shizuku berjuang untuk mengimbangi serangan dari tiruannya. Shizuku jahat bilang kalau Shizuku tuh sangat menyedihkan. Shizuku di sini makin gelisah dan serangannya tuh makin mudah dibaca. Shizuku dan tiruannya masih adu katana. Pelipis Shizuku tergores karena serangan tiruannya. Bahkan leher Shizuku tuh hampir tertebas. Untungnya Shizuku masih sedikit fokus dan bisa menghindari serangan. Shizuku jahat terus memprovokasi. 15 menit, Shizuku kesulitan melawan tiruannya. Darah dan keringat menetes dari tubuh Shizuku. Shizuku kesal karena terus diprovokasi dengan keburukan yang ada di hatinya. Shizuku jahat mengingatkan masa lalu Shizuku.
Shizuku sejak SD udah dianggap jenius dalam berpedang dan dia pun terpaksa harus mengikuti keinginan kakeknya. Lalu datanglah Koki dan Koki bilang kalau dia tuh bakal melindungi Shizuku. Shizuku saat itu menganggap kalau Koki adalah pangeran yang akan menyelamatkannya. Tapi ternyata kehadiran Koki malah memperburuk keadaan. Para gadis lain ternyata membenci Shizuku karena terlalu dekat sama Koki. Saat itu Koki tuh bukannya membela Shizuku dan Koki malah bilang kalau semua orang adalah orang baik. Jadi kalau diomongin orang-orang tuh pasti bakal paham. Sejak saat itu para gadis pembenci Shizuku mulai sembunyi-sembunyi menjauhkan Shizuku dari Koki. Sejak itulah Shizuku berhenti berharap kalau Koki adalah penyelamat. Shizuku jahat bilang kalau Koki adalah sumber dari penderitaan. Tapi Shizuku terlalu naif dan Shizuku malah tetap berteman sama Koki. Untungnya Shizuku punya Kaori yang selalu ada di sisinya. Tanpa Kaori, Shizuku mungkin akan hancur ketika berteman sama Koki. Shizuku ini sebenarnya tuh pengen jadi orang yang dilindungi, bukan jadi orang yang melindungi. Shizuku jahat pun terus menyerang. Shizuku terus disudutkan dan dia pun batuk darah. Shizuku jahat bilang sebaiknya Shizuku menyerah dalam ujian. Karena kalau enggak, Shizuku bakal tersiksa. Bahkan Shizuku bisa mati. Shizuku saat ini udah seperti orang yang hampir pingsan. Tapi Shizuku masih belum menyerah. Dan dia masih mencoba menyerang. Tentunya itu mudah dibaca oleh tiruannya. Shizuku jahat terus memprovokasi. Jadi provokasinya tentang Shizuku yang selalu berpura-pura jadi kuat. Padahal hati Shizuku masihlah hati perempuan. Shizuku terlihat kuat di hadapan teman-temannya. Padahal dia sendiri tuh takut ketika menghadapi seorang musuh. Shizuku jahat juga bilang alasan Shizuku menyukai Hajime karena Hajime pernah datang menyelamatkan Shizuku. Hajime adalah satu-satunya laki-laki yang datang menyelamatkannya ketika Shizuku dalam bahaya. Shizuku jahat bilang kalau saat ini Shizuku tuh nyembunyiin perasaannya. Alasannya karena Shizuku gak mau melukai hati Kaori. Shizuku jahat bilang kalau Shizuku adalah pengkhianat karena mencintai orang yang dicintai sahabatnya. Shizuku pun lemas dan dia pun terjatuh. Kata-kata itu sangat menusuk hati Shizuku. Shizuku jahat juga bilang kalau Shizuku adalah seorang pengecut. Shizuku lebih memilih menyerang Seiya daripada menyerang Yue dan Kaori. Seiya dipilih karena Seiya tuh lebih lemah dari Yue. Dan Shizuku gak pernah mau menyerang Kaori. Alasannya karena Kaori adalah sahabatnya. Makanya Shizuku lebih memilih untuk menyerang Seiya. Shizuku terus dihantam dengan kata-kata yang pedas. Shizuku jahat menendang Shizuku. Dan Shizuku pun terbang ke udara. Shizuku juga di sini sangat kesakitan. Shizuku terus disiksa baik secara fisik dan mental. Shizuku menangis, tapi nggak lama Shizuku bilang kalau dia belum mau mati. Shizuku masih ingin melihat teman-temannya dan melihat keluarganya. Shizuku juga di sini teriak untuk minta diselamatkan. Itulah pertama kalinya Shizuku meminta pertolongan. Biasanya Shizuku selalu melindungi orang-orang, tapi sekarang dia tuh benar-benar ingin dilindungi. Shizuku jahat pun mau menusuk leher Shizuku. Tapi ternyata datang Hajime dan Hajime juga menghentikan serangan Shizuku jahat dengan tangannya. Hajime pun langsung mematahkan pedang Shizuku jahat pakai tangannya. Hajime juga pakai ledakan dan Shizuku jahat pun terpental. Hajime langsung ngasih ramuan ambrosia untuk nyembuhin Shizuku. Shizuku masih gak percaya kalau Hajime tuh nyelamatin dia lagi. Shizuku meneteskan air mata. Hajime kaget karena dia tuh pertama kali melihat Shizuku menangis. Shizuku juga mau menyentuh wajah Hajime, tapi kemudian Shizuku pun tersadar dan dia mengelap semua air matanya. Hajime menyuruh Shizuku untuk segera nyelesain ujian. Tapi di sini Shizuku bilang kalau dia tuh nggak pede. Karena Shizuku nggak pede, Hajime pun menyuruh Shizuku untuk pakai topeng berwarna pink supaya kekuatannya bertambah. Shizuku jadi kesal dan bilang kalau dia tuh bisa menang tanpa pakai topeng pink. Hajime ngasih tahu kalau tiruan hanya mengingat tentang keburukan seseorang. Seketika Shizuku pun tersadar. Dia pun ingat dengan semua kenangan orang-orang yang telah dia selamatkan. Orang-orang yang dia selamatkan terlihat sangat bahagia. Shizuku juga bahagia bisa membantu banyak orang.
Shizuku juga ingat dengan kenangan bahagia bersama Koki dan yang lainnya. Hajime juga bilang yang intinya Shizuku harus terus melangkah maju walaupun masih punya keburukan di hatinya. Hajime bilang kalau dia tuh bakal mengawasi Shizuku dan melindungi Shizuku. Shizuku pun tersenyum dan dalam hatinya dia bilang kalau Hajime telah membuatnya jatuh cinta. Shizuku jahat masih mencoba untuk memprovokasi Shizuku, tapi kali ini kata-katanya tuh gak mempan. Shizuku mulai fokus pada katananya dan dia tuh bersiap untuk menebas. Shizuku dan tiruannya pun berlari secepat kilat. Tebasan kilat pun terjadi. Shizuku menyarungkan katananya pelan-pelan dan Shizuku jahat pun tertebas, setelah itu menghilang. Hajime memuji kemampuan berpedang dari Shizuku. Shizuku bilang kalau dia tuh bakal menerima Hajime kalau Hajime jatuh cinta padanya. Hajime seperti biasa langsung bilang kalau Shizuku tuh bermimpi. Shizuku di sini ternyata minta digendong dengan alasan kalau dia tuh lelah gak bisa jalan. Shizuku juga minta dibuatin ikat rambut. Alasannya karena ikat rambutnya tuh udah putus. Hajime ngerasa kalau Shizuku berubah jadi aneh dan Shizuku jadi orang yang gak tahu malu. Hajime pun buatin ikat rambut untuk Shizuku. Shizuku di sini terlihat sangat senang. Hajime mau menggendong Shizuku pakai senjatanya, tapi dia diancam oleh Shizuku. Shizuku bilang kalau Hajime menggendongnya pakai senjata, maka masa lalu Hajime bakal tersebar. Hajime pun gendong Shizuku di belakangnya. Shizuku berbisik pada Hajime dan dia nunjukin telapak tangannya yang keras. Shizuku bilang kalau Hajime pasti menganggap kalau Shizuku bukanlah perempuan karena telapak tangannya sangat keras. Hajime bilang kalau dia tuh lebih suka sama cewek yang kuat daripada cewek yang manja. Shizuku mulai ceritain dirinya yang suka hal feminim dan Shizuku juga banyak cerita. Shizuku juga bilang kalau dia tuh suka sama Hajime. Hajime pun kaget dan ketika mau ngomong sesuatu, Shizuku malah pura-pura tertidur. Melihat wajah Shizuku, Hajime pun gak jadi ngomong. Dalam hati Shizuku, dia tuh kali ini bakal bertindak egois dan dia tuh gak mau kalah dari Kaori. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.